أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tosserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku. Ini judulnya 9 Jurus Cepat Bisa Baca Kitab Gundul. Nah, ini juga penting ya. Kitab-kitab para ulama itu biasanya kitab gundul ya. Sehingga bagi orang yang belum bisa baca kitab gundul ini akan kesulitan untuk mendapatkan ilmu yang original gitu ya istilahnya ya. Nah, baik teman-teman, ini kita lanjutkan. Buku ini ditulis oleh Syamsul Ma'arif. Kemudian di sini ada bonus mind mapping nahwu. Kemudian 9 jurus ini telah mengantarkan ratusan santri cepat bisa membaca kitab gundul, dan istimewanya jurus-jurus ini bisa diterapkan dimanapun Anda belajar. Kemudian dilengkapi juga dengan ringkasan nahwu dan shorof dan 3.500 lebih kosakata yang sering digunakan. Ini penerbitnya dari penerbit Nuansa Aulia. Tebalnya ini ada 266 halaman ya. Sama ini anggaplah 270 halaman ya. Kemudian sampulnya menggunakan sampul soft cover, sehingga ini bisa menekan harga menjadi lebih murah ya. Ini, nah di belakang, ini bagian belakang tadi ada mind mapping tentang i'rab ya. I'rab ada 4, di sini ada i'rab rofa, i'rab nasab, kemudian i'rab jar atau khafad ya. Kemudian ada jazm. Kemudian di sini ada ciri-cirinya dan seterusnya lah. Ini ringkasan kemungkinan dari kitab Al-Jurumiyah ya. Nah, ini jadi kita lebih mudah untuk menghafal ya. Ini untuk para santri ini sangat direkomendasikan buku ini ya. Ada Asmaul Khamsah, Isim Ghair Munsharif dan seterusnya. Baguslah. Langsung saya perlihatkan aja seperti apa isinya. Nah, ini daftar isinya ya. Jurus yang pertama, berdoa sepenuh hati. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Kemudian jurus kedua, takwa. Ketiga, tawakal, berpikir bisa, optimis ya. Kemudian fokus, hafal dan paham teori nahwu dan shorof. Banyak praktik. Nah, ini ya yang sangat penting juga, banyak praktik. Kita sudah hafal tapi jarang praktik, itu sulit ya. Kemudian menghafal banyak kosakata, dan yang kesembilannya disiplin. Berikutnya ada ringkasan nahwu, ringkasan shorof. Kemudian ada 1290 kata kerja yang sering digunakan atau fi'il ya. Kemudian 2266 kata benda dan kata sifat yang sering digunakan. Kemudian ada bilangan, kemudian lampiran indeks. Jadi ini jurusnya, kemudian ini ilmunya nahwu shorof, kemudian ini kosakata ya. Kita lihat seperti apa isinya. Nah, ini penjelasannya singkat, jadi tidak terlalu bertele-tele, bagus ini. Nah, seperti ini. Ini sandarannya tadi, berdoa sepenuh hati, sandarannya ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin ya. Ini hadis yang cukup terkenal. Nah, ini banyak doanya. Kemudian takwa, sandarannya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja di surat At-Talaq. Terus tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kemudian berpikir bisa. Jika orang lain bisa, kita pun sebenarnya ini mirip dengan moto saya ya. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kalau saya seperti itu. Ya, intermezzo aja ya. Kemudian fokus.
fokus, kemudian hafal dan paham teori nahwu. Kita langsung aja ke teori nahwu sorofnya ya. Nah, ini ringkasan nahwu. Kalimat atau kalam ya. Ada 3. Itu ada isim, fi'il, dan huruf. Isim, penjelasannya ini. Contohnya ini, Muhammadun mahirun. Muhammad orang yang pandai. As-sholatu wajibatun. Salat itu wajib. Kemudian dijelaskan juga tanda isim. Kemudian macam-macam isim. Ada isim mufrad, isim mutsanna atau tasniyah ya, isim tasniyah. Kemudian jamak mudzakkar salim, muannats salim. Kemudian ada jamak taksir. Kemudian ada huruf jar. Huruf jar ini huruf yang menyebabkan atau menjadikan kalimat setelahnya dibaca majrur atau kasroh ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Kemudian ini huruf sumpah ya. Waw, ba, ta. Kemudian dan seterusnya ya. Ini khala, ada, ini juga sama. Ketika ada hatta, belakangnya pasti kasroh ya. Kemudian ada fi'il, kata yang menunjukkan pekerjaan yang disertai dengan keterangan waktu. Kemudian fi'il ada 3, ada madi, fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian ada i'rab. I'rab adalah taghyiru awakhiril kalimi, perubahan akhir kalimat dan seterusnya ya. Kemudian ada amil. I'rab ada 4, rafa, nasab, jar, jazm dan seterusnya. Jadi ini kalau yang teman-teman yang belajar kitab Al-Ajurumiyah pasti familiar ya dengan istilah-istilah ini, karena itu biasanya kitab yang pasti dipelajari di setiap pesantren, itu pasti dipelajari ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ini ada, nah ini kosakata. Nah ini raqam nomor 1, madi. Kalau fi'il madinya itu abaha atau kata dasarnya ya. Kemudian ini mudhari atau ini masa lampau ya, masa lalu telah dilakukan. Ini mudhari, yubihu sedang atau akan. Kemudian ibahatan artinya membolehkan, menjelaskan, mencari, menguji dan seterusnya lah. Ada 1290 kata. Masya Allah ya. Jadi ini sangat recommended sekali lagi buat teman-teman, khususnya para santri ataupun teman-teman yang sedang mempelajari bahasa Arab, khususnya untuk membaca kitab ya. Karena ada bahasa Arab belajar percakapan, ada juga bahasa Arab untuk qiraatul kutub ya. Dan kalau membaca kitab dengan percakapan itu ada perbedaan ya. Kadang orang yang pinter ngomong bahasa Arab atau komunikasi dalam bahasa Arab belum tentu pinter membaca kitab gitu ya. Nahwu sorofnya belum tentu paham. Sebaliknya kadang orang yang santri pinter ngaji kitabnya, pinter baca kitab pinter, tapi ketika ngobrol bahasa Arab kadang-kadang ada yang masih belum lancar gitu ya. Jadi ada perbedaan antara ilmu membaca kitab dengan bercakap-cakap gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang di bagian terakhir tadi ada mind map ini bagus-bagus, ini saya suka nih untuk memudahkan kita dalam memahami rinciannya yang tadi dijelaskan itu secara dibuat bagan atau mind mapping seperti ini. Ini i'rab tadi ya, seperti yang disampul. Kemudian huruf jar, atof dan seterusnya. Kemudian, aduh ini kecil-kecil tulisannya, nggak jelas ya. Kurang lebih seperti itulah intinya. Ini dan ini juga berwarna, ini beda sendiri, kertasnya juga beda, dan ada warnanya full color juga. Ini bisa digunting ya, dan ini seperti sudah dicopot ya satu. Nah, ini bisa dicopot, bisa kita bawa ataupun kita tempelkan ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Sekali lagi, ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang sedang mempelajari ilmu nahwu shorof atau ingin bisa
baca kitab gundul dengan lebih cepat ya. Ini bukunya sangat recommended. Buat teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.